Ada isu yang saya perkirakan akan menjadi pembahasan seru dari sejak sekarang atau mungkin akan makin memanas pada 2024 nanti. Isu itu menurut saya adalah soal perpindahan ibu kota baru. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan ibu kota baru itu masih terus berjalan atau rencana pembangunan masih terus berjalan. Saat ini misalnya pemerintah sudah mengajukan rancangan undang-undang ke DPR untuk dibahas menjadi Undang-Undang Ibu Kota Negara Indonesia yang baru. Kalaupun budget kita ini sudah terkuras untuk pandemi, tapi rencana besar soal perpindahan ibu kota itu tidak berhenti karena pandemi. Sekarang pembahasan masih terus dilakukan. Lokasinya sendiri sudah dipastikan ada di Penajem Pasar Utara, sebuah lokasi yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Dan kita tahu titik ibu kota baru itu kayaknya pas di tengah-tengah Indonesia. Berbeda dengan Jakarta yang agak ke barat, Indonesia bagian barat, ini adalah Indonesia bagian tengah. Dalam rancangan undang-undang IKN, rencananya jadwal resmi perpindahan ibu kota negara Indonesia adalah semester awal 2024. Bayangin, semester awal 2024 adalah jadwal resmi perpindahan pertama atau proses perpindahan ibu kota dari Jakarta yang sudah dari zaman Rekiplik jadi ibu kota Indonesia berpindah ke sebuah lokasi yang di Kalimantan. Jika kita bicara jangka panjang, memang perpindahan ibu kota baru itu sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Kenapa? Pertama, ada kajian yang mengatakan bahwa Jakarta ini sudah kelebihan beban. Pulau Jawa juga sudah terlalu padat. Bahkan kajian yang pernah disampaikan oleh Joe Biden diprediksi karena pembangunan yang terus-menerus dan sedotan air tanah yang nggak ada habis-habisnya, Jakarta makin lama makin menurun posisinya. Dan ini akan berbahaya sekali terkena abrasi air laut. Perpindahan PNS juga menjadi sebuah hal yang sangat fenomenal tampaknya. Kira-kira ada 800.000 sampai 1 juta PNS yang akan berpindah ke ibu kota baru itu nantinya. Dan tentu saja ini adalah momen penting untuk melakukan pembenahan birokrasi. Birokrasi biasanya kan berpikirnya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Dan itu sudah menjadi tabiat birokrasi di kita di mana-mana. Orang-orang tua yang cuma uncang-uncang kaki baca koran dan dapat jabatan penting pada akhirnya memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan itu sudah menjadi rahasia umum di kita. Nah, dalam rancangan undang-undang itu, ibu kota dipimpin oleh seorang kepala otorita. Jadi, kepala otorita ini tidak sama posisinya dengan kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Kepala otorita ini tidak dipilih oleh rakyat melalui pilkada. Kepala otorita ini dipilih oleh pemerintah pusat. Ini berbeda dengan Jakarta misalnya yang kepala daerahnya dipilih oleh masyarakat Jakarta dan kalau kebetulan masyarakat Jakartanya salah memilih, akibatnya ibu kota punya pemimpin yang tidak kapabel. Beda dengan ibu kota baru yang dipilih oleh pemerintah pusat. Dan masa jabatannya itu 5 tahun per periode. Persoalannya sekali lagi, jadwal perpindahan itu berhimpitan dengan momen politik 2024. Dan ini diperkirakan akan menjadi bahan gorengan seru untuk melakukan isu politik atau untuk melakukan kampanye politik, terutama untuk mendegradasi orang-orang atau calon-calon presiden nanti yang dianggap berdekatan atau satu nada dengan Presiden Jokowi. Anies Baswedan sendiri sejak awal sudah mulai menggoreng penolakan rencana perpindahan ibu kota ini.
Mungkin karena dia adalah sekarang gubernur Jakarta. Nggak enak dong jadi gubernur yang bukan ibu kota, jadi gubernur ibu tiri misalnya. Kan juga nggak enak. Nah, ketika sekarang sudah mulai digoreng, ini akan menjadi gorengan yang sangat seksi pada 2024. Saya sih melihat isu perpindahan ibu kota ini akan menjadi salah satu isu penting dalam Pilpres dan Pileg 2024. Dan menariknya, perpindahan ini di awal semester 2024, di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Pak Jokowi pasti amat berkepentingan untuk memikirkan siapa kira-kira yang bisa terus melanjutkan legasinya untuk membangun sebuah ibu kota Indonesia yang baru. Sebuah ibu kota Indonesia yang letaknya pas di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Dan isu ini, isu perpindahan ibu kota ini sebetulnya bukan cuma sekarang. Dari zaman Pak Soekarno juga sudah dipikirkan tetapi nggak pernah dilakukan. Perkiraan saya, penolakan ini akan ramai. Selain kepentingan politik, isu ini itu, dan yang paling utama adalah pasti PNS-PNS yang sekarang sudah merasa established di Jakarta pasti ragu-ragu dong harus pindah ikut kebijakan politik ke sebuah tempat baru di Kalimantan Timur sana. Jadi mungkin saja 800 sampai 1 juta PNS termasuk keluarga-keluarganya juga merasa khawatir karena mereka akan berhadapan dengan suasana yang baru. Kenikmatan hidup di Jakarta akan berkurang. Dan bukan cuma PNS, mungkin juga kepolisian, TNI, dan berbagai lembaga lainnya mau tidak mau harus berpindah juga ke sana. Tapi yakin deh, perpindahannya nggak serta-merta kayak orang diusir dari kos-kosan harus bawa barang-barangnya hari itu juga. Diperkirakan butuh waktu perpindahan yang bertahap sekitar 10 sampai 15 tahun. Jadi salah satu tugas besar nanti orang yang menggantikan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia adalah memastikan proses penting ini berjalan maksimal. Dan salah satu tugas besar orang yang menjadi penantang atau katakanlah oposisi yang sekarang adalah memastikan bahwa isu ini bisa digoreng sedemikian rupa. Perkiraan saya, gorengannya itu mungkin saja menggunakan sentimen kedaerahan, sentimen etnis. Misalnya, apa mau kita warga Jakarta kehilangan privilege sebagai ibu kota negara? Apa mau ibu kota negara dipindahkan dari ke luar Jawa dan segala macam? Jadi saya membayangkan 2024 itu akan banyak isu-isu dengan sentimen kedaerahan, sentimen etnis yang bakal digoreng. Apalagi kalau isu ini ditambah dengan sentimen agama. Waduh, kan akan makin berat kita berhadapan dengan 2024 nanti. Soal sentimen etnis, kita pernah tahu bagaimana Anies Baswedan memanfaatkannya dengan cukup bagus untuk memetik manfaat. Bahkan ketika pertama kali dia dilantik sebagai gubernur, pidato pertamanya itu bicara soal pribumi. Dan kita tahu background kenapa pidato itu disampaikan untuk mendelegitimasi mantan lawan politiknya Ahok yang dikategorikan sebagai non-pri dalam bahasa politik Orde Baru. Jadi kemampuan Anies dalam menggoreng isu-isu etnis ini memang cukup luar biasa. Apalagi juga pelajaran memberikan
gambaran pada kita kemampuan dia juga dan para pendukungnya untuk menggoreng isu agama. Nah, ini yang akan menjadi seru. Satu hal dalam gorengan isu agama ini pada 2024, itu sudah mulai digoreng sekarang. 2024 adalah peringatan 100 tahun keruntuhan Khilafah Utsmani. Dan itu akan ditarik isunya ke Jakarta atau ke Indonesia dalam proses perang pileg atau pilpres kita nanti. Saya melihat perpindahan ibu kota ini sebetulnya adalah sebuah langkah besar dan sangat strategis. Butuh keberanian, butuh berpikir jernih untuk mewujudkannya. Bayangkan ketika ada sentra-sentra ekonomi baru berkembang di Indonesia Tengah dan akan merembet ke Indonesia Timur. Saya membayangkan ibu kota baru ini memang hal yang strategis untuk masa depan Indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya ibu kota baru ini mungkin saja akan tertumbuhnya sentra-sentra baru ekonomi terutama di sekitar Indonesia Tengah menuju ke Indonesia Timur. Sementara Jawa yang sudah memang mandiri, yang ekonominya jauh lebih maju, bisa bergerak sendiri. Itu seperti di Amerika, ada New York sebagai kota bisnis, kota finansial, dan ada Washington DC sebagai ibu kota negara. Nah, kita juga gitu, Jakarta akan menjadi kota bisnis dan kota finansial, dan di Penajem Pasar sana akan menjadi ibu kota negara. Tapi masalahnya, bayangkan kalau penggantinya Pak Jokowi adalah orang yang tidak setuju dengan ide ini. Adalah orang yang bisanya cuma ngerusak ide-ide besar ini. Kita akan kehilangan momentum untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Dan yang pasti, kalau undang-undang itu sudah diketuk sekarang, kemudian semester awal 2024 sudah ada proses perpindahan ibu kota, tapi presiden berikutnya nggak mau nerusin. Bahaya kan? Akan ada sebuah wilayah ibu kota yang mangkrak. Meskipun itu sudah dipagari undang-undang, tapi yang namanya politik kan kita nggak tahu ke depan. Jadi pertarungan 2024 ini perkiraan saya akan seru. Dan partai-partai biasanya dalam posisi menunggu, wait and see, kira-kira kemana ini arah isu yang akan berkembang. Mereka selalu bersikap pragmatis. Oke, sekarang bisa mereka mengetuk palu untuk mengatakan setuju undang-undang ibu kota baru. Bukan tidak mungkin nanti ada perubahan undang-undang kalau presidennya orang yang tidak mampu menerjemahkan atau meneruskan rencana-rencana besar Presiden Jokowi. PR kita artinya makin berat, tidak gampang. Dan tentu saja jalinan isu etnis, isu agama juga sudah membayang di depan mata. Jadi pada 2024 nanti, siap-siap perkiraan saya, kita akan mulai naik roller coaster. Seru. Kalau kita salah memilih, maka kita menyia-nyiakan kesempatan untuk Indonesia lebih maju di masa-masa yang akan datang. Jangan sampai kayak Jakarta kasusnya udah capek-capek dibangun oleh gubernur sebelumnya, malah diacak-acak oleh gubernur penggantinya. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia, karena kita semua akan mengalami dampaknya dan kehilangan peluang makin maju di masa depan. Saya, Eko Kuntadi, hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.